Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kuntilanak di Ranca Upas. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sepertinya aku butuh waktu untuk sendirian. Aku menghela nafas panjang di sela-sela kemacetan kota Bandung di hari Jumat sore itu. Kepalaku rasanya penuh sesak akibat pekerjaan yang menumpuk selama beberapa waktu ini. Rutinitas yang monoton di setiap harinya semakin mencekik tubuhku, sehingga aku butuh waktu untuk menghilangkan semua pikiran itu. Aku seperti terjebak dengan rutinitas ini, bangun pagi, macet, bekerja, lalu pulang dengan tubuh yang lelah. Dan hal itu terus berulang hingga hari ini. Apalagi ketika sampai di rumah, ada masalah pribadi yang membuat semuanya semakin buruk. Aku ingin pergi ke suatu tempat yang tenang, mencoba menenangkan diriku, menenangkan pikiranku meskipun itu hanya satu hari. Besok adalah hari liburku, dan aku sudah terlalu lelah akan semua ini, sehingga aku memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu mungkin saja bisa menjadi tempatku untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan. Ranca Upas itu adalah tempat yang aku pilih, sebuah tempat di selatan kota Bandung yang terkenal dengan keindahannya. Sebuah tempat camping dengan hamparan padang rumput yang luas, juga hutan yang hijau dan kadang rusa yang besar di tengah-tengah pegunungan, membuatku memutuskan untuk ke sana. Mungkin udara dingin pegunungan bisa membuat tubuhku rileks, dan suara-suara alam dengan suasana yang indah membuat otakku menjadi tenang. Aku berangkat dari rumah ketika langit masih gelap, tanpa memberitahu orang rumah bahwa aku berangkat selama 2 hari ke Ranca Upas. Aku langsung pergi dengan motorku pada saat itu. Suasana dingin mulai terasa ketika aku berkendara ke arah selatan. Suasana jalan yang lengang membuatku bisa memacu kendaraanku dengan kecepatan penuh. Jalanan yang menanjak juga tikungan yang tajam aku lewati tanpa ada hambatan. Dan tidak lama setelah aku menempuh perjalanan selama 1 jam, aku akhirnya sampai di sebuah kota kecil bernama Ciwidey untuk beristirahat sejenak. Di sana aku bertemu dengan Kang Arman. Dia adalah orang yang menyewakan perlengkapan camping untukku di Ranca Upas. Dia juga berkata hal-hal apa saja yang harus aku persiapkan agar aku bisa nyaman untuk camping di sana hingga besok. Kalau hari Sabtu seperti ini mah kayaknya rame Kang di Upas. Paling kalau mau Akang bisa ke hutan belakang kandang rusa. Tempatnya pasti terpencil dan enak untuk melihat pemandangan Ranca Upas dari kejauhan. Tapi jangan terlalu dalam ya masuknya, sekitaran kandang saja, karena itu hutan lebat, takutnya nanti akan tersesat, kata Kang Arman yang memberitahuku tentang Ranca Upas di pagi itu. Aku hanya mengangguk dan berterima kasih atas apa yang dia katakan tentang tempat yang aku datangi. Tidak lama setelah aku sarapan dan menerima perlengkapan camping dari Kang Arman, akhirnya aku kembali untuk melanjutkan perjalanan pada saat itu. Suasana jalur Ciwidey ke Ranca Upas sangatlah sejuk. Jalanan yang menanjak dan pemandangan yang indah mewarnai perjalananku di pagi hari itu. Tepat jam 8 pagi aku akhirnya sampai di gerbang Ranca Upas. Di sana aku langsung membeli tiket dan izin untuk membuka tenda di sana. Jujur, baru kali ini aku pergi ke Ranca Upas dan aku baru tahu ternyata apa yang aku lihat di internet ternyata sama dengan apa yang aku lihat sekarang. Pantas saja banyak orang yang datang ke sini, toh tempatnya indah begini, gumamku ketika masuk ke dalam sana. Fasilitas Ranca Upas terlihat lengkap. Ada pemandian air panas, kandang rusa, tempat ibadah, bahkan ada warung yang berjajar lengkap di sana. Orang-orang yang camping di tempat itu tidak akan takut kekurangan makanan karena semuanya nampak lengkap.
Namun akibat hal itulah Ranca Upas menjadi ramai dan aku seperti tidak ingin camping di tempat yang seperti itu. Aku akhirnya memarkirkan kendaraanku di salah satu warung yang ada di sana, mencoba bertanya apakah aku bisa menitipkan kendaraanku pada saat itu. Aku melakukan hal itu karena aku ingin mencoba sebuah tempat yang dikatakan Kang Arman. Sebuah tempat di belakang kandang rusa dan itu tidak bisa dimasuki oleh kendaraan, sehingga aku harus jalan kaki ke sana. Pemilik warung akhirnya memperbolehkanku menitipkan motornya. Tentu saja aku juga harus membeli beberapa balok kayu bakar sebagai timbal balik atas kebaikan mereka. Setelah itu aku kembali berjalan, melewati beberapa mobil yang terparkir dengan tenda-tenda mereka yang mewah. Terlihat dari kejauhan ada beberapa anak muda yang sibuk berfoto dengan rusa di dalam kandang. Ada juga yang tampak sibuk memasak di depan tenda mereka. Aku berjalan lebih jauh, melewati perkemahan utama, menyusuri pinggir kandang rusa dan masuk ke jalan setapak yang jarang dilewati. Semakin jauh aku melangkah, semakin sunyi suasana di sekitarku pada waktu itu. Aku akhirnya masuk ke dalam hutan, di mana di sana ada satu spot camping yang dibicarakan oleh Kang Arman. Letaknya tidak jauh dari belakang kandang rusa karena tidak terlalu masuk ke dalam hutan. Namun setelah hampir 10 menit berjalan dan masuk ke dalam sana, ternyata tempat yang dikatakan oleh Kang Arman sudah ditempati oleh banyak orang. Di sana aku melihat ada anak-anak dari salah satu sekolah sedang mendirikan tenda di tempat itu. Mereka sungguh ramai dengan tenda-tenda kecil yang berjajar di antara pepohonan hutan. Terlihat juga para anak-anak sekolah itu sedang diospek di tempat tersebut. Mereka dimarahi lalu disuruh untuk berguling-guling di tanah sehingga suasana tempat itu semakin ramai. Ya, sudah ada yang nempatin, gumamku sambil melihat mereka dari kejauhan. Aku melirik ke kiri dan ke kanan, berusaha mencari tempat lain agar aku bisa mendapat tempat yang sepi dan sunyi untuk menyendiri pada saat itu. Di sana aku menemukan jalan setapak lain, dan aku akhirnya melewati tempat itu. Dan semakin masuk ke dalam dengan harapan ada tempat yang tepat untukku mendirikan tenda. Aku ingat perkataan Kang Arman bahwa aku jangan terlalu masuk ke dalam hutan, sehingga aku hanya berjalan di sisi hutan dan menjauh dari kandang rusa. Semakin lama aku berjalan, suasana di jalanan setapak itu terlihat semakin sunyi. Dan sekitar 15 menit aku berjalan, aku akhirnya menemukan tempat yang sempurna. Di sana aku bisa melihat bunga-bunga rawa. Lalu ada sebuah tanah datar yang cukup luas dan dikelilingi pepohonan yang tinggi. Memang, aku mungkin sedikit agak jauh dari tempat berkemah yang ada di ujung sana. Bahkan warung-warung yang berjajar itu terlihat sangat kecil sekarang. Tapi ada sebuah ketenangan yang aku rasakan. Tidak ada siapapun di sana dan hanya ada aku, alam, dan keheningan pada saat itu. Aku tersenyum puas. Lalu tidak lama kemudian aku mulai mendirikan tenda di tempat itu. Butuh waktu sekitar 30 menit hingga aku bisa mendirikan tenda dengan sempurna. Tidak lupa aku juga mengeluarkan kompor kecil dan mencoba untuk memasak kompor pada saat itu. Ini benar-benar tempat yang aku inginkan. Segala hal yang membuat otakku sakit secara perlahan menghilang setelah aku merasakan ketenangan ini. Aku benar-benar santai sekarang. Angin sejuk yang muncul dari hamparan luas di dekat hutan membuatku sedikit mengantuk. Aku langsung meminum kopi yang sudah aku masak agar aku masih tetap terjaga dari hawa sejuk ini. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba dari arah hutan terdengar seseorang yang berkata kepada aku, "Kang, Akang yakin pasang tenda di sini?" Aku seketika menoleh, dan di sana aku melihat seorang bapak-bapak yang sedang mengangkut kayu bakar dari dalam hutan muncul sambil tersenyum. Dia memakai baju kaos oblong berwarna hijau tua yang nampak usang, dengan topi caping yang menutupi sebagian wajahnya. "Ah iya Pak." Bapak itu mengangguk pelan, lalu tidak lama dia berkata lagi, "Lebih baik buka tendanya di lapangan saja dekat warung di sana, karena biasanya nggak ada orang yang pernah camping di sini." Aku membalas senyumannya secara perlahan. Aku sebenarnya sedikit terganggu dengan kedatangan bapak itu, namun aku masih bisa tersenyum di depannya dan kembali menjawab, "Enggak Pak, di sini saja. Aku lebih suka tempat yang sepi dan tenang." Bapak itu langsung menghela nafas panjang, lalu tidak lama dia melirik ke arah pepohonan yang ada di belakangku, dan tidak lama kemudian dia kembali berkata, "Ya sudah, kalau seperti itu hati-hati saja ya. Kalau ada apa-apa langsung lapor ke penjaga atau orang-orang yang ada di perkemahan ya." Setelah itu dia langsung berbalik dan berjalan melewati kemahku.
dan ketika aku melirik ke arahnya, entah mengapa dia tiba-tiba menghilang di antara pepohonan. Tidak terasa hari sudah beranjak sore. Aku mulai menyusun kayu bakar dan kembali duduk di atas matras kecil di depan tenda. Udara semakin dingin ketika matahari mulai turun di balik gunung. Namun suasana di sana sangat tenang dan aku menikmati ketenangan ini. Tidak ada manusia, tidak ada keramaian, bahkan teriakan dari para anak-anak yang camping di belakang kandang rusa sama sekali tidak terdengar. Yang terdengar hanyalah gesekan dedaunan dengan angin yang bertiup lembut dan suara jangkrik yang mulai terdengar secara samar. Setelah kayu bakar itu tersusun rapi, aku kembali menyalakan komporku untuk menyedumi. Sambil menunggu malam tiba, aku membiarkan tubuhku rileks sambil memakan mie tersebut. Aku belum menyalakan api unggun yang ada di depanku. Rencananya ketika seluruh hutan sudah mulai gelap, aku akan menyalakannya, sehingga itu menjadi cahaya penerang dan penghangat bagiku ketika malam. Aku membiarkan tubuhku rileks untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama bekerja, aku merasa damai berada di tempat ini. Tidak terasa malam pun kini mulai mengambil alih langit. Suasana gelap mulai terasa bagiku. Aku bisa melihat titik-titik cahaya dari tenda-tenda yang berdiri di ujung sana. Dan akhirnya aku mulai menyalakan api unggun itu untuk menghangatkan tubuhku yang mulai kedinginan. Suasana benar-benar tenang, damai, dan aku menyukai ketenangan ini. Namun di tengah-tengah ketenangan itu aku mulai merasakan sesuatu di balik gelapnya hutan yang ada di sekelilingku. Seperti ada sesuatu di balik kesunyian itu, seperti ada yang mengawasi dalam kegelapan yang pekat di ujung sana. Aku langsung menoleh ke sekeliling, mengambil senterku, dan menyinari setiap sudut pepohonan di sekitar tenda. Aku mencari tahu siapa yang mengawasiku. Apakah itu adalah hewan-hewan malam yang tertarik dengan api unggun yang aku nyalakan? Atau mungkin mereka tertarik dengan wangi mie instan yang aku masak? Aku hanya menggelengkan kepala, lalu tidak lama aku tersenyum sendiri. Sepertinya aku terlalu lelah, sehingga aku parno sendiri. Padahal suasana ini kan yang aku mau. Gumamku sambil sedikit tertawa. Perasaan akan sesuatu yang mengawasiku di balik kegelapan hutan masih aku rasakan. Tapi aku coba abaikan dan lebih memilih untuk menikmati kesendirian ini sekarang. Entah berapa jam aku duduk di depan matras ini, namun sepertinya ini sudah terlalu malam. Ketika aku duduk dan diam di sana, stok kayu bakar yang ada di dekatku pun nampak sudah mulai habis. Aku akhirnya menambahkan kayu bakar terakhirku ke dalam api unggun itu, membiarkan cahaya oranye yang kemerahan menari di udara. Sinar dari api itu seketika menciptakan bayangan aneh di antara pepohonan hutan. Dan hal itu coba aku hiraukan, karena aku tahu di dalam hutan seperti ini pasti banyak hewan-hewan yang mengawasiku di tengah kegelapan. Aku kembali termenung, meminum kopiku yang sudah mulai dingin dan menikmati udara malam yang tenang. Meskipun secara perlahan-lahan aku mulai menyadari sesuatu, bahwa keheningan di tempat ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung malam, tidak ada suara angin yang berembus melewati pepohonan. Juga tidak ada suara dari anak-anak yang sedang camping di dekat kandang rusa. Sepertinya sudah terlalu malam aku di sini. Sebaiknya aku mulai beristirahat. Aku tidak mau malam ini berakhir, karena ketika aku terbangun di keesokan hari, aku harus pulang dan kembali dengan rutinitasku di tengah kota. Namun sepertinya mataku mulai terasa berat, sehingga aku kembali masuk ke dalam tenda dan terbaring di dalam sleeping bag. Aku merasa lebih nyaman di dalam sana. Tenda pun aku tutup kembali dan aku akhirnya mulai memejamkan mata di tengah-tengah bayangan api unggun yang masih menyala di luar sana. Secara perlahan aku pun mulai terlelap. Namun tepat ketika aku hampir tertidur pulas, terdengar sebuah suara gemeresik di luar tenda. Seperti ada langkah kaki yang berjalan pelan di antara pepohonan. Aku juga sempat melihat bayangan-bayangan hitam yang melintas dari pantulan cahaya api unggun yang masih menerangi tenda. Terdengar dengan jelas suara teriakan yang menggema, suara seorang wanita yang berteriak kencang di tengah hutan. Aku seketika membuka mata sambil menahan nafas. Aku lalu membuka tenda dan melihat sebenarnya apa yang terjadi, sehingga ada seseorang yang berteriak. Namun ketika aku melihat keluar, di sana tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah api unggun yang menyala redup seperti diterpa angin dari arah perkemahan. Aku ingat, di
Di ujung sana dekat kandang rusa ada perkemahan anak-anak sekolah yang mungkin saja mereka sedang mengadakan jurit malam pada malam ini. Benar saja ketika aku berpikir seperti itu, terdengar suara wanita berteriak lagi di dalam hutan. Dan hal itu disertai dengan suara dedaunan yang terinjak di dalam kegelapan hutan. Aku meraih senterku yang aku simpan di dalam tenda. Lalu tidak lama aku berdiri dan menyorot senterku ke arah pepohonan yang gelap. Namun, di sana tidak ada apa-apa selain kegelapan. Aku bahkan berjalan ke belakang tenda dan melihat ke arah tenda anak-anak itu yang tertutup oleh pepohonan. Di sana terlihat titik-titik cahaya yang menyala dari kejauhan dan tenda-tenda itu terlihat sepi dan tidak ada kehidupan. Aku hanya menggelengkan kepala dan berpikir mereka mungkin pada saat ini sedang di ospek di tengah hutan. Sehingga aku akhirnya kembali lagi dan masuk kembali ke dalam tenda. Aku kembali menutup tenda dengan rapat dan kembali terbaring di dalam sleeping bag pada saat itu. Namun tepat ketika aku ingin menutup mataku kembali, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat tubuhku membeku di sana. Aku melihat sebuah bayangan seseorang yang berdiri di luar tenda. Bayangan itu berdiri tepat di depan api unggun, sehingga membuat jantungku berdetak dengan kencang. Siapa dia? Cahaya api unggun yang redup itu memantulkan bayangan itu. Siluetnya tampak tinggi, bahkan lebih tinggi dari tinggi tubuhku. Rambut panjangnya terurai panjang, dan aku bisa melihat ujung gaunnya yang perlahan berkibar karena tertiup oleh angin di luar sana. Aku sempat terdiam, karena bentuknya nampak aneh dan tidak seperti manusia pada umumnya. Bayangan itu hanya diam dan tidak bergerak sama sekali. Aku menutup mata erat-erat, berharap ini adalah halusinasi karena kelelahan. Tapi kemudian, aku mendengar suara cekikikan pelan. Suara itu dibarengi dengan bayangan tersebut yang mulai bergerak secara perlahan ke arah tenda. Aku mencoba menutup mataku, namun suasana itu terasa menggangguku sehingga membuat mataku tetap terjaga. Aku hanya bisa melihat bayangan itu bergerak secara perlahan. Kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan sehingga rambutnya yang panjang terurai begitu saja. Aku tahu itu bukanlah manusia, dan aku juga tahu sosok apakah itu. Namun aku benar-benar tidak ingin dia menemukanku di dalam tenda, karena aku tidak menyangka bahwa ada hal seperti ini di tempat kemah yang terkenal ramai di sosial media. Sosok itu semakin mendekat, bahkan kini mencoba mengelilingi tenda. Aku bisa dengan jelas melihat sosoknya karena pantulan api unggun yang belum padam. Namun setelah beberapa kali dia berkeliling, tiba-tiba sosok itu melayang dan terbang, diiringi oleh suara cekikikan yang menggema. Suara cekikikan itu menghilang secara perlahan, diiringi dengan hilangnya bayangan tersebut. Suasana di sekitar tenda sekitar hening. Aku hanya bisa menahan nafasku dengan detak jantungku yang tidak karuan pada saat itu. Semoga saja cuma ini saja hal seram yang aku alami. Aku sadar aku membuka tenda di dalam hutan, bahkan letaknya sedikit jauh dari perkemahan yang ada di ujung sana. Aku juga sadar aku lupa akan hal-hal seperti ini, dan sepertinya aku terlalu jauh masuk ke dalam hutan sehingga dia muncul tepat di depan tendaku pada malam ini. Setelah terdiam cukup lama, aku akhirnya kembali terbaring di dalam tenda. Aku mencoba untuk menghiraukan suara dan bayangan yang aku lihat di luar sana. Selama mereka masih ada di luar tenda, aku masih merasa aman, dan aku hanya perlu istirahat hingga pagi menjelang. Aku pun akhirnya tidur kembali, dan entah berapa lama ketika aku tertidur di dalam sana, aku merasa terganggu oleh sesuatu. Tidurku terasa tidak nyaman, sehingga aku mulai mengeluarkan tanganku dari sleeping bag yang menutupi tubuhku pada saat itu. Aku mencoba untuk menggerakkan tanganku, lalu mencoba memposisikan tubuhku agar nyaman dan bisa tidur kembali dengan tenang di sana. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang terasa di jari-jariku. Itu adalah sesuatu yang halus, lembut dan panjang, dan aku merasa bahwa itu adalah rambut yang aku pegang di dalam tenda. Dek. Seketika aku langsung menelan ludah. Dengan kedua mataku yang masih tertutup, aku mencoba menebak-nebak apa yang baru saja aku pegang. Semakin lama aku menyentuhnya, semakin aku merasakan helaian rambut itu menyelip di sela-sela jari tanganku. Ini bukan rambutku, tapi rambut seseorang. Dengan tangan yang gemetar, aku menarik tanganku, berusaha untuk menyingkirkan rambut itu secara perlahan. Namun, aku mendengar suara hembusan nafas yang terdengar sangat pelan.
dan itu ada di depanku pada saat itu. Jantungku seperti berhenti berdetak ketika aku mendengar hal tersebut. Aku seketika membeku. Aku ingin melihat siapa dia, tapi aku terlalu takut untuk membuka mata. Bahkan keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Rasa takut dan rasa penasaran bercampur menjadi satu. Namun tidak lama kemudian entah mengapa kedua mata ini tiba-tiba terbuka. Dan di sana aku melihat sesuatu. Terlihat sebuah kepala wanita muncul tepat di dekat kepalaku dengan wajahnya yang pucat, matanya terlihat kosong, dan rambutnya panjang terurai ke arah tanganku. Dia menatapku dengan kedua matanya yang kosong itu. Bahkan aku bisa dengan jelas melihat wajahnya dari dekat. Bagaimana kulitnya yang pucat, bahkan ada beberapa yang terkelupas. Juga terlihat beberapa daging busuk di wajahnya yang sudah menghitam. Aku hanya bisa menatapnya tanpa pernah berpaling. Dan ketika dia tahu bahwa aku sudah membuka mata, tiba-tiba dia tersenyum. Senyumannya mengerikan. Isi di dalam mulutnya berwarna hitam. Lalu tidak lama kemudian, suara tawa tiba-tiba terdengar, dan itu tepat berada di depan kedua mataku. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang memukulku dengan keras dari depan. Tubuhku langsung refleks keluar dari sleeping bag dan langsung melompat keluar dari tenda. Kepalanya itu mengikuti tubuhku. Dia berpaling dengan suara tawa yang keras di dalam tenda. Kepalanya terlihat menggelinding ketika aku berusaha untuk membuka resleting tenda. Aku yang panik langsung menerobos keluar dan langsung jatuh ke matras yang ada di depanku. Namun ketika aku jatuh, tubuhku menabrak sesuatu yang berdiri di depan tenda. Kulihat ada sebuah kain putih yang lusuh dan bau ada di dekat tubuhku. Aku langsung melirik ke arah kain tersebut, dan di sana aku melihat ada sesuatu yang berdiri tepat di depan tenda. Sesosok tubuh tanpa kepala terlihat dengan jelas di dekatku. Tubuh itu sepertinya adalah tubuh dari kepala yang muncul di dalam tendaku. Benar saja, tepat ketika aku berpikir seperti itu, dari dalam tenda kepala itu melayang dan langsung menempel ke tubuh tersebut. Dia tersenyum, lalu dengan suara tawa yang melengking, dia tiba-tiba berkata, "Bade naon akang ka dieu?" Aku hampir tidak bisa berpikir jernih. Sekarang dadaku langsung berdebar kencang dan nafasku menjadi berat ketika mendengar suara itu. Seketika aku kembali bangkit dan langsung berlari meninggalkan tenda. Aku tidak peduli dengan tenda yang aku tinggalkan. Yang aku pikirkan pada saat ini adalah meminta bantuan agar aku tidak ketakutan lagi. Awalnya, aku ingin meminta bantuan pada rombongan anak-anak yang sedang bertenda di belakang kandang rusa. Namun entah mengapa hutan ini ketika malam malah membuatku bingung. Aku tidak tahu berlari kemana sekarang. Bahkan aku tidak tahu ada di mana aku sekarang. Dengan senter yang menjadi penerang satu-satunya, aku terus berlari dan aku memaksakan diriku agar sosok itu tidak mengikutiku. Entah berapa lama aku berlari, namun tubuhku nampaknya sudah tidak kuat sehingga aku berhenti di satu tempat yang entah ada di mana. Di sekelilingku hanya ada hutan dengan tanah yang tertutup oleh daun-daun kering pada saat itu. Keringat kini mulai membasahi tubuhku dan aku langsung menyender ke salah satu pohon untuk menenangkan diriku. Harus kemana aku sekarang? Aku tidak tahu lagi akan berlari kemana untuk meminta bantuan, karena tidak ada satupun titik-titik cahaya dari tenda-tenda yang seharusnya aku lihat dari kejauhan. Dan di tengah-tengah kebingungan itu, tiba-tiba aku kembali mendengar suara langkah kaki yang diseret secara perlahan dari kejauhan. Seperti ada sesuatu yang melayang dan kakinya mengenai daun-daun kering yang jatuh ke tanah. Suara itu terdengar lambat, namun hal itu membuatku kembali merinding dan waspada atas apa yang sedang aku dengar. Aku yakin itu adalah makhluk yang tadi aku lihat di dalam tenda. Dan ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba ada suara tawa yang kembali terdengar olehku. Suara cekikikan yang melengking seperti apa yang aku dengar di dalam tenda. Aku mencari sumber suara itu dan terlihat di sana ada sesuatu yang melayang di antara pohon-pohon hutan. Aku langsung memalingkan wajahku seketika dan ternyata ada suara lain yang terdengar. Dan kali ini ada di sebelah kiriku, suara tawa yang lebih keras, lebih jelas dan lebih menakutkan. Suara itu datang dari kegelapan dan aku bisa merasakannya. Rupanya suara itu tidak datang dari sisi kiri saja. Bahkan dari sisi kananku juga terdengar suara yang sama,
suara tertawa wanita yang membuat gendang telingaku sakit ketika mendengarnya. Aku hanya menggelengkan kepala dengan wajahku yang pucat. Di dalam hatiku aku bertanya, apa sebenarnya salahku sehingga aku diteror oleh makhluk seperti ini. Aku langsung kembali berdiri dan tanpa memperdulikan arah, aku langsung berlari kembali. Aku tidak memperdulikan arahku ketika berlari, aku hanya ingin keluar dari jangkauan mereka. Dan begitu aku melangkah lebih jauh, ada satu hal yang aku rasakan. Hawa dingin yang begitu kental terasa olehku. Bahkan udaranya semakin dingin dari apa yang aku rasakan di dalam tenda. Aku sempat menoleh ke arah belakang, dan di sana aku tidak kuasa menahan nafas ketika aku melihat ada beberapa makhluk yang terbang dan mengejarku di antara dahan-dahan pohon yang lebat di sekelilingku. Astaga, gumamku dalam hati. Aku benar-benar ketakutan. Beberapa kali aku menabrak pohon dan semak-semak yang ada di depanku. Aku mencoba fokus pada jalan setapak yang ada di depanku, namun suara tawa dari makhluk itu seakan-akan membuatku tidak bisa mempertahankan tubuhku agar terus berlari di jalan setapak. Brak! Tiba-tiba aku terjatuh. Jalanan yang licin di tengah hutan membuat tubuhku oleng dan langsung menabrak semak-semak. Tubuhku terasa perih karena ada duri-duri tajam yang menggores tanganku pada saat itu. Aku seperti dipermainkan di tempat ini karena ketika aku terjatuh, suara tawa yang aku dengar semakin banyak. Bahkan suara-suara itu muncul di sekelilingku. Kulihat ada banyak titik putih di atas dahan-dahan pohon di atasku. Dan itu adalah makhluk yang sama aku lihat ketika berada di dalam tenda. Mereka muncul secara perlahan dan kini lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa dari mereka berdiri diam dan beberapa dari mereka nampak melayang dan duduk sambil memperhatikanku yang kesakitan di bawah sana. Wajah-wajah mereka nampak kosong dan pucat, dengan kedua matanya yang menatapku sambil tersenyum dan tertawa. Aku langsung kembali bergerak. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku kembali bangkit dan berlari kembali. Namun mereka kembali mengejarku dari atas sana. Aku berusaha mencari jalan keluar, berusaha melarikan diri dari mereka. Hutan ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Dan semakin aku berlari, semuanya menjadi buruk. Tiba-tiba dari atas sana sebuah kabut putih tiba-tiba menutupi seluruh hutan, membuatku semakin kesulitan untuk melangkah sekarang. Kabut itu menyelimuti jalan setapak yang ada di depanku, dan ketika aku mencoba menghilangkan kabut itu dengan senter yang ada di tanganku, kabut itu terasa tebal dan cahaya dari senter itu tidak bisa menembusnya. Aku kini tidak bisa melihat apapun. Aku hanya bisa meraba-raba dan mencoba untuk mencari jejak yang ada di depanku. Namun kabut tebal ini membuatku semakin bingung. Karena warna putih ini terasa pekat dan menyesakkan dada. Aku sempat berhenti sejenak, mencoba berpikir kembali kemana aku berlari sekarang. Suara-suara yang aku dengar kini sudah mulai menghilang dan keheningan mulai terasa ketika seluruh kabut menutupi hutan. Suasana jadi benar-benar hening. Bahkan saking heningnya tidak ada suara binatang malam yang aku dengar. Aku hanya bisa mendengar suara langkahku saja. Dan tidak ada suara lain selain suara dari gerakan tubuhku pada saat itu. Namun keheningan yang tidak normal itu membuat suasana semakin mencekam. Dan entah mengapa hal itu semakin ketakutan. Aku ingin berteriak untuk memanggil siapapun yang bisa mendengarku pada saat itu. Namun beberapa kali aku berteriak di sana, tidak ada satupun jawaban dari dalam kabut putih yang ada di sekitarku. Dan di tengah-tengah kebingungan itulah tiba-tiba, "Akang!" Sebuah suara kembali muncul. Dan hal itu disertai dengan sebuah tangan kurus yang memegang pundakku dari belakang sana. Tangan itu sangatlah dingin. Bahkan aku bisa merasakan bagaimana jari-jari panjangnya memegang pundakku secara perlahan. Lalu tidak lama kemudian sesuatu muncul dari dalam kabut yang putih itu. Sesuatu yang melayang dengan kepalanya yang miring dan menatapku dari dekat. Rambut panjangnya terurai dan menutupi sebagian wajahnya, dan ketika aku memalingkan wajahku, dia kembali tersenyum kembali sambil berkata, "Akang mau kemana?" Aku kembali berteriak, dan ini adalah teriakan paling kencang yang aku rasakan pada saat itu. Aku langsung menepis tanganku itu dengan sekuat tenaga, dan aku langsung berlari kembali menembus kabut. Meskipun, brak, aku kembali tersandung, dan kali ini aku jatuh dengan berguling
ke arah semak-semak hutan yang menurun. Aku terguling beberapa kali hingga tidak lama kemudian, blek, aku terjatuh di sebuah jalanan berbatu dan berdebu pada saat itu. Sebuah jalanan yang menjadi perbatasan hutan dan kebun teh yang ada di tempat tersebut. Dengan rasa sakit yang aku rasakan, aku mencoba untuk bangkit kembali dan di sana kabut putih masih terlihat olehku. Namun kali ini pemandangannya berbeda. Aku bisa melihat hamparan kebun teh yang tertutup kabut di sebelah kiriku. Dan di sebelah kananku itu adalah hutan tempat aku keluar. Entah berada di mana aku ini, aku benar-benar tidak tahu. Aku kembali melirik ke dalam hutan itu, dan di sana aku tidak menemukan makhluk itu lagi. Entah makhluk itu tidak mengejarku kembali, atau memang dia menghilang ketika aku jatuh ke jalanan ini. Dengan tenaga yang tersisa, aku mencoba untuk menyusuri jalanan yang ada di depanku. Dan tidak berapa lama aku berjalan, tiba-tiba di ujung sana, ada sebuah cahaya yang cepat melintas di antara kabut tebal. Semakin aku mendekat, itu ternyata jalan raya yang letaknya sedikit jauh dari Ranca Upas. Lalu di dekat jalan raya itu aku melihat warung-warung yang berjejer dengan lampunya yang menyala. Beberapa kulihat ada motor yang terparkir di sana dengan beberapa orang yang mengobrol di dalamnya. Aku berusaha mendekat. Lalu tidak lama aku datang ke warung itu dan bertanya di mana sebenarnya ini. Mereka yang melihatku terlihat panik karena kondisiku yang sedikit terluka. Dan aku mulai menjelaskan bahwa aku tersesat di hutan Ranca Upas dan keluar dari jalanan ini. Mereka langsung saling melirik satu sama lain, dan karena mereka iba melihat kondisiku, mereka langsung menyuruhku untuk masuk dan beristirahat sambil memberikanku susu hangat dan mie rebus untuk memulihkan tenagaku pada saat itu. Mereka seakan tidak percaya bahwa aku bisa tersesat. Bahkan pemilik warung bertanya kepadaku, "Sebenarnya Akang ngapain di hutan sendirian sampai tersesat begitu? Akang terpisah dari rombongan atau bagaimana?" Dengan suara yang gemetar, aku akhirnya menceritakan segalanya. Tentang aku yang awalnya camping di Ranca Upas, lalu tentang suasana hutan yang mencekam, dan tidak lupa juga tentang makhluk wanita itu yang menerorku sepanjang malam. Mereka hanya terdiam ketika mendengarkanku. Mimik dan raut wajah mereka tampak tidak percaya atas apa yang aku rasakan. Namun pemilik warung yang mendengarkanku dari dalam hanya bisa mengangguk pelan dan mencoba mencerna semua yang aku ceritakan. Hingga akhirnya dia pun berkata kepadaku pada saat itu, "Emang Akang kemahnya di hutan, tapi di belakang kandang rusak kan?" Tanyanya dengan nada pelan. Aku menggelengkan kepalaku. Aku berkata bahwa aku berjalan lebih jauh ke dalam hutan dan mendirikan tenda di sana. Aku ingin sendirian, ingin melepas lelah tanpa bertemu manusia lain hingga hari Minggu ini. Dia hanya menatap kosong kepada aku ketika aku berkata seperti itu. Lalu tidak lama kemudian istri dari pemilik warung itu tiba-tiba berkata kepada suaminya, "Pak, mungkin si Akang ini mah camping di tempat itu?" Tanyanya dengan nada pelan. "Tempat itu?" Aku memotong ucapannya, namun pemilik warung itu hanya terdiam. Begitu juga orang-orang yang ada di depan warung dan memperhatikanku tanpa pernah berkata-kata. Pemilik warung itu hanya menghisap rokoknya beberapa kali, lalu tidak lama kemudian dia berkata, "Untung kamu selamat, Nak. Kalau kamu tahu, ini sudah masuk ke wilayah pemandian air panas Ranca Walini, sehingga kamu aman. Kamu seharusnya berkemah di tempat yang sudah disediakan saja. Walaupun kamu ke dalam hutan, lebih baik kamu berkemah di belakang kandang dan jangan masuk lebih dalam ke hutan. Sudah, kamu sekarang menunggu pagi saja di sini. Setelah itu aku akan mengantarkanmu ke pintu masuk Ranca Upas agar para penjaga bisa membantumu menemukan tenda yang kamu tinggalkan di sana." Setelah mendengarkan hal itu, aku akhirnya mengangguk pelan dan hanya bisa terdiam di warung tersebut hingga pagi tiba dengan rasa takut yang perlahan-lahan memudar di tempat itu. Tidak lama kemudian suara kokok ayam yang ada di belakang warung terdengar sangat nyaring. Jalanan provinsi di dekat warung nampak sudah ramai karena hari ini adalah hari Minggu pagi. Pemilik warung itu akhirnya pamit kepada istrinya untuk mengantarkanku kembali ke Ranca Upas. Dari warung itu ke Ranca Upas nampaknya cukup jauh. Aku harus memakai motor dan menyusuri jalan provinsi ini dengan jarak 1 kilometer. Kulihat para petugas loket dan penjaga kawasan itu nampak mengenal pemilik warung dengan hati-hati. Dia mendekati salah satu dari mereka dan berbisik atas apa yang terjadi kepadaku. Para penjaga itu nampak kaget ketika mendengar cerita dari pemilik warung itu. Bahkan dia melirik ke arahku secara perlahan
dan aku hanya menunggunya di depan motornya pada saat itu. Akhirnya salah satu penjaga itu mendekat kepadaku dan berkata, "Ayo kita berangkat, tunjukin di mana kamu mendirikan tenda itu," katanya dengan tatapan yang sedikit tajam. Dia akhirnya memakai motornya dan masuk ke dalam, sedangkan aku dan penjaga warung mengikutinya dari belakang. Motor-motor masuk ke dalam kawasan perkemahan, lalu tidak lama diparkir dekat kandang rusa dan penjaga itu mulai mengajakku berjalan ke arah hutan. Aku kembali melewati tenda-tenda pengunjung yang nampak sepi. Mungkin mereka masih tertidur ketika aku melewati tenda mereka. Begitu juga dengan tenda anak-anak ospek yang ada di belakang kandang rusa. Seperti tidak ada kehidupan di sana. Yang ada hanyalah beberapa guru yang terbangun dan sedang mempersiapkan sarapan untuk mereka. "Nah, dari sini kemana kamu mendirikan tenda?" tanya penjaga itu. Aku langsung menuju ke jalanan setapak yang ada di dekat tenda anak-anak itu. Dan raut wajah itu seketika berubah. Bahkan dia menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Kang, pantas saja Akang mendapatkan hal seperti itu. Kalau misalkan Akang buka tenda di sini, itu bisa ditolerir. Karena di sini masih masuk ke wilayah perkemahan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hutan, itu sudah masuk kawasan hutan lindung," kata penjaga yang kini mulai masuk ke jalanan setapak itu untuk menemukan tendaku. "Akang harus tahu, ini hutan lebat, Kang. Apapun alasannya, harusnya Akang mengerti. Oke lah kalau misalkan Akang hanya diteror saja oleh mereka. Kalau misalkan Akang nanti mendirikan tenda di jalur hewan liar, Akang bisa-bisa dimakan oleh mereka." Aku hanya mengangguk pelan sambil mendengar apa yang penjaga itu katakan. Setiap langkah yang dia lakukan, penjaga itu hanya menggelengkan kepala. Beberapa kali pula dia berhenti dengan wajah yang pucat dan melirik kepadaku sambil berkata, "Sebenarnya Akang mendirikan tenda di mana? Kita sudah masuk terlalu jauh ke dalam hutan loh ini." Jujur aku baru sadar bahwa aku ternyata masuk terlalu dalam. Perasaan kemarin siang aku tidak sejauh ini untuk berjalan. Apakah di sepanjang perjalanan aku melamun, atau aku hanya ingin suasana yang tenang dan jauh dari kebisingan sehingga aku terlalu jauh berjalan. Di sana aku hanya bisa meminta maaf dan menunjukkan jalan hingga akhirnya di ujung sana aku bisa melihat tendaku yang masih berdiri dengan api unggun yang sudah mulai padam. Namun ketika penjaga itu melihat tendaku, tiba-tiba dia tersenyum pelan. Begitu juga dengan pemilik warung itu. "Oh, pantes kalau Akang buka tenda di sini, mah," kata pemilik warung itu pelan. "Maksudnya, Kang?" tanyaku yang masih kebingungan. "Ya intinya sih, tidak ada manusia yang berani buka tenda di sini, Kang. Kita semua yang tinggal di sini tahu, kecuali mereka yang ingin bertemu sesuatu seperti Akang alami semalam," jawab penjaga itu. "Ya sudah, Akang langsung beres-beres tenda saja. Kalau misalkan Akang masih ingin berkemahan ini, Akang dirikan tenda itu lagi di tempat yang sudah kami sediakan ya. Masalah yang terjadi semalam itu jadikan pelajaran aja, Kang. Karena mau bagaimanapun, kita hidup berdampingan dengan mereka." Untung Akang gak hilang akhirnya, seperti nama tempat ini. Karena kalau Akang tahu, nama Ranca Upas itu berasal dari kata ranca atau rawa. Dan Upas itu adalah nama seseorang yang disuruh oleh Belanda untuk menyelidiki tempat ini dan hutannya. Namun dia menghilang di tempat ini, sehingga tempat ini dinamakan Ranca Upas. Jadi kalau nanti Akang kembali berkemah, tolong ikuti aturannya ya. Dan jangan sekali-kali masuk hutan tanpa ada yang mendampingi, kalau tidak ingin kejadian semalam terjadi lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.